Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah sholawat bikin masa depan cerah, jamu tolak miskin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, istiqomah sholawat bikin masa depan cerah. Nah gitu. Kita itu harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan lupa subscribe serta komen kopil tuh di kolom komentar dan dengarkan sampai akhir. Nanti di belakang kita ijazah sholawat lagi. Sahabatku yang dimuliakan Allah ya, istiqomah bersolawat bikin masa depan cerah gitu. Seringkali kita itu khawatir dengan masa depan ya. Seringkali itu kita khawatir dengan masa depan. Padahal begini sahabatku ya. Jadi masa depan itu adalah ghaib. Masa depan itu adalah ghaib, atau nama lainnya masa depan itu adalah misteri. Nah, misteri yang belum terpecahkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan itu, kita nggak tahu gitu loh. Umur kita aja kita nggak tahu gitu loh sahabatku ya. Maka dari itu, karena kita nggak tahu, sudah. Kita saat ini yang penting menanam, menabur benih-benih kebaikan untuk tabungan kita, persiapan di masa depan gitu loh. Di antaranya apa yang harus kita lakukan, yakni kita punya amalan istimewa gitu sahabat. Amalan istimewa yang akan mengantarkan kita mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini amalan istimewa yang paling saya sukai, di antaranya yang paling saya cintai, paling saya istiqomahkan, paling saya mantep, dan ini juga rekomendasi semua ulama, semua kiai, bahkan langsung Allah sendiri yang mengijazahkan, yakni bersolawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udahlah, karena masa depan misteri apa yang akan terjadi, kita nggak perlu risau berlebihan. Risau wajar dengan apa ya, termotivasi untuk terus belajar gitu loh ya. Belajar, berzikir, ibadah, bersolawat. Nggak apa-apa kita khawatir. Akan tetapi yang nggak boleh khawatir berlebihan. Dengan kekhawatiran itu akhirnya kita mau belajar, mau mempersiapkan diri, tidak masalah. Akan tetapi kita jangan terlalu mengandalkan kemampuan kita saja gitu loh. Kita itu lemah gitu loh, lemah. Yang kita yakin pasti kita bisa, tapi kalau kita telusuri manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita kemampuannya terbatas. Akan tetapi ketika kita menggunakan jalur tol langit, kita menggunakan jalur-jalur ghaib, kita menggunakan jalur-jalur percepatan gitu loh sahabatku ya. Saya perumpamakan seperti ini. Jadi orang itu kalau mau ke Jakarta ya, dari saya Tuban ya, Tuban mau ke Jakarta kan banyak cara. Ada yang naik jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Kalau kita jalan ke Jakarta dengan jalan kaki lama sekali, capek sekali, bisa jadi di tengah jalan nggak mampu melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Ini ibaratnya orang yang menempuh jalur kesuksesan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri saja gitu loh. Ya lama, capek, sangat kadang kandas di jalan. Berbeda dengan kita ke Jakarta, dari Tuban ke Jakarta naik sepeda motor, lebih cepat lagi. Naik mobil, lebih cepat dan nyaman. Lebih pesawat, lebih cepat dan sangat nyaman dan butuh waktu yang sangat cepat gitu loh ya. Maka ketika kita meraih kesuksesan hanya dengan mengandalkan murni kemampuan kita, ya mungkin bisa. Namanya hukum sunnatullah itu ada gitu. Siapa yang sungguh-sungguh berhasil, man jadda wajada gitu. Akan tetapi kan kita bisa juga man jadda wajadanya itu selain ikhtiar bumi, ikhtiar langit gitu loh. Karena Allah lah yang mampu memberikan percepatan yang sangat cepat. Jadi misalnya kesuksesan itu ditempuh 20 tahun, tapi dengan cara ini hanya ditempuh 10 tahun, bahkan 5 tahun sudah dia dapatkan. Maka banyak orang yang 5 tahun aja itu prestasinya sudah banyak sekali melebihi yang sudah 20-30 tahun. Mengapa? Ya itu karena persiapannya itu beda gitu loh sahabatku. Disinilah saya sangat menyarankan amalan sholawat ya. Sholawat itu agar masa depan kita cerah. Anak sejak kecil dilatih sholawat. Anak-anak kita itu dilatih suruh bersolawat kepada Nabi. Sholawat ini adalah modal gitu loh. Modal mereka untuk meraih masa depan yang cerah. Selain modal ilmu,
modal belajar, modal pendidikan, modal ijazah, juga modal sholawat harus kita latih untuk anak-anak kita. Juga kita persiapkan untuk diri kita gitu loh. Karena apa yang kita lakukan itu akan berefek di masa depan. Kita menanam kebaikan akan berbuah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan terus jamu tolak miskin. Ya, jamu tolak miskin. Artinya apa? Sudahlah. Kalau kamu bersolawat kepada Nabi, terus bersolawat, Allah itu akan menunjukkan asbab-asbabnya. Kalau memang sampai kaya dengan bekerja, Allah akan menunjukkan jalan pekerjaanmu. Kalau memang kamu itu memang makomnya makom zikir, wirid sudah disowani, orang dikasih amplop, ya Allah ngasih jalan itu juga nggak masalah, nggak ada manipulasi data, nggak ada pemaksaan. Nah, kalau memang jalannya kamu akan menjadi pengusaha, pebisnis, ya itu akan dimudahkan. Kalau memang jalannya apa aja lah, jadi profesi PNS, ASN, jadi provinsi apa saja, yang jelas pasti kalau orang melanggengkan sholawat itu nggak akan pernah kekurangan hidupnya. Nggak akan pernah kekurangan. Allah nggak bakal tega orang yang lisannya basah dengan sholawat hidupnya terbata-bata susah. Kalau memang dia tetap susah, memang Allah mengujinya karena level keimanannya sudah setaraf itu. Tapi kita nggak usah suudzon dulu sama Allah. Allah tahu kemampuan kita. Kalau Allah sudah menolong, yang nggak kuat pun akan kuat gitu loh. Kalau kita nggak kuat, dikuatkan Allah. Kalau kita itu nggak mampu, akan dimampukan oleh Allah. Kalau kita buntu, akan ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau orang sudah bersolawat kepada Nabi, kalau memang rezekinya min haitsu la yahtasib, dikasih min haitsu la yahtasib, enggak disangka-sangka. Kalau rezekinya memang dari pekerjaan, nanti ada pekerjaan itu datang terus gitu. Datang dari arah yang enggak disangka-sangka. Wis pokoknya pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah saya saya yakin dengan terus bersolawat kepada Nabi pasti akan memetik buahnya di masa depan sana. Dan walhasil betul, sejak saya mondok sampai sekarang, pokoknya solawat sebanyak-banyaknya, ditata, nikah di usia yang tepat, dapat pekerjaan di usia yang tepat, bisa beli rumah di usia yang tepat, bisa beli mobil di usia yang tepat, bisa beli tanah di usia yang tepat, punya saldo yang alhamdulillah lumayan di usia yang tepat. Di usia rata-rata saya alhamdulillah sudah lumayan dapat anugerah yang lebih lah dari Allah. Ya semua karena rahmat Allah gitu loh. Karena murni dari kasih sayang Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan fadl Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu. Bergembiralah kamu gitu. Saya yakin semuanya fadl dari Allah. Akan tetapi kita harus memperbanyak sholawat. Karena sholawat adalah termasuk sebab yang menjadikan Allah itu selalu terus bantuan Allah, pertolongan Allah semakin mendekat ke kita semuanya. Jadi saya ijazahkan sholawat 100 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dapat dari guru-guru saya secara umum, khususnya Kiai-Kiai Tebu Ireng, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ishaq Latif, Kiai Haji Yusuf Hashim, dan Kiai-Kiai yang lain ya. Terus kemudian Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewakian, Kiai Haji Abdul Ghafur Sunan Derajat, Kiai Haji Ahmad Jawari Umar Pasuruan, Sahib Manaqib Jawarul Ma'ani, dan kiai-kiai yang lain lah, terutama Gus Idris putranya ya Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan, dan Kiai Solah, dan semuanya. Semoga sholawat 100 kali ini menjadi amal beliau semua, menjadi barokah untuk beliau semua, dan untuk saya, dan untuk teman-teman semua, karena tidak mengurangi pahala antum semua sama sekali. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan kita hidup, kita syiarkan sholawat ini sebanyak-banyaknya, karena ini adalah tabungan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ijazahkan kepada antum, semoga anak-anak antum sukses semuanya, berkah semuanya, menjadi orang hebat semuanya, menjadi orang yang berguna semuanya, menjadi orang yang mudah ekonominya semuanya, menjadi orang kaya raya, yang berbakti kepada orang tua, anak yang solihah, anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, anak yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, liridhaillah wa li syafaati Rasulullah ijazati hadzal wird, hadhihi sholawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen Qobeltu di kolom komentar, maka memotivasi saya untuk terus-menerus berkarya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.